Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa la yajibu 'alal 'ami iltizamu madhhabin fi kulli hadithatin. Wa la yajibu lan ora wajib 'alal 'ami ing atase wong kang bangsa awam, alal ami ing atase wong awam apa iltizamu madhabin, netepi siji madhab, menetap pada satu madhab fi kulli hadisatin ing dalam saben perkara kang anyar teko, sesuatu peristiwa yang baru terjadi tidak dituntut atau tidak wajib untuk menetap dalam satu mazhab. Walau iltazama aslinya gitu. Walau iltazama namun netepi sapa al-ami madhaban ing madhab muayyanan kang tertamtu apa madhab kamadzhab Syafi'i kaya mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, la yajibu mongko ora wajib, jawab dari lau, la yajibu mongko ora wajib alaihi ngatasi al-ami apa istimraru nerus berlanjut terus, suatu saat bisa berubah. Saya sendiri pernah menghadapi persoalan yang menurut saya dilema ketika saya baru awal menikah itu saya kan sering harus takrir membaca Al-Quran gitu. Kemudian istri saya itu sering menggoda kalau pas terus gitu megang mushaf dipegang ya, otomatis kan batal. Wudhu kemudian kembali lagi digoda lagi, kok terus-terusan begitu, lama-lama dilema ya. Kalau saya ngikuti Imam Syafi'i berapa kali harus wudhu. Kemudian setelah itu saya berpikiran, kalau caranya begini bisa stres orang itu. Akhirnya diturunkan ya, mulai sekarang kalau dipegang istri megang mushaf nggak apa-apa gitu. Tetapi untuk sholat sunnah saya nggak berani, tetap wudhu kalau sholat sunnah ya, kalau mau sholat fardu apalagi, karena megang mushaf itu kadarnya dibanding dengan sholat kemudian ihram kemudian iktikaf, mashul mushaf itu tingkatannya lebih rendah daripada sholat sunnah. Sedangkan Nabi Muhammad itu sholat sunnah kemudian dipegang oleh istrinya, itu tetap sholat sunnah. Nah, saya cuma sekedar mashul mushaf ya, sekedar memegang mushaf. Ya itulah namanya ketika menghadapi kesulitan kita dituntut untuk fleksibel, tidak ngotot dengan sesuatu yang berat, jangan dianggap berat, atau senang melakukan hal yang berat, lama-lama patah itu nanti. Jangan menjadi orang yang kaku ya. Itulah contoh la yajibu alail istimror, karena pasti ada madhorohnya, ada sesuatu yang ya rasa dilema itu. Di satu sisi itu mengecewakan seseorang, di satu sisi Anda berkewajiban takrir misalnya. Bal yajuzu balik menang lahu keduene al-ami apa intiqalu pindah ila madhabi ghairihi maring madhabi liyane madhabi Syafi'i. Sebenarnya bukan pindah ya, hanya meringankan, menurunkan kadar beratnya itu menjadi lebih ringan lagi, bukan pindah.
Bahkan muridnya Imam Syafi'i juga sudah ada yang begitu mungkin. Ini kan bukan masalah pokok, hanya masalah furu', tidak keseluruhan tetapi sebagian kecil saja. Walami lan ing atase wong awam alladzi la yakun kang ora ana iku lahu keduwene al-ami yang kedua ini apa unadzorin warnane pemikiran, tidak punya cara pandang yang sudut pandang yang berbeda ya. Sudut pandangnya cuma satu aja karena dia taunya itu. Referensinya minim. Wastidlalin lan ngalap dalil. Walam yakra lan ora tau maca sapa al-ami belakang itu kitaban ing kitab fi furu'il madhhabi. Fi furu'il madhhabi ing dalam pira-pira cabange ing dalam pira-pira cabange mazhab. Idza qala nalikane ngucap sapa al-ami ana utawi ingsun iku Syafi'iyun bangsa Syafi'i mazhabe. Lam yuk tabar mongko ora den wilang-wilang apa hadza ikilah qaulu ana Syafi'iyun ya. Kadzalika kaya mengkono lam yakun lahu nau'un nadharin wastidlalin bimujarradil qauli kelawan meligine ucapan. Bukan berarti diterima ya, pengakuan itu langsung diterima, tidak ya. Itu hanya sekedar pengakuan. Wakilalan den dawake idza tazamana nikane netepi sopal ami wong awam mazhaban ing mazhab muayyanan kang tertentu yalzamuhu mongko wajib ing al-ami yang barusan itu apa istimraru nerus alaihi ngatasé mazhaban muayyan li annahu krana sak temene al-ami iku i'taqada nekotake sapa al-ami annal mazhaba ing sak temene mazhab alladzin tasaba kang dadi kabangsa sapa al-ami ilaihi maring al-madhab huwal haqqu ya. Oh, ini khabar dari annal madhaba huwal haqqu yaiku kang hak kang bener. Annal madhaba ya, jadi maf'ul bihnya itaqoda itu annal madhaba sak temene madhab alladzin tasaba kang dadi kabangsa sapa al-ami ilaihi maring al madhab wal haqqu yaiku madhab kang hak kang bener. Untuk khabar dari anna falaihi mongko iku wajib ing ngatasé al-ami apa al-wafa'u taminu goni konsekuen ya. Jadi wajib bagi dia untuk konsekuen terhadap mazhab itu, mazhab sesuai pengakuannya. Bimujibi tikodihi kelawan perkara kang majibake yaiku iktikote keyakinane al-ami ya, karena keyakinannya seperti itu ya dia wajib konsekuen dengan keyakinannya ya. Sama kayak kemarin bab mengucap Natal ya, mendoakan orang yang non muslim dengan keselamatan. Itu tidak boleh, orang tidak konsekuen dengan keyakinannya. Jadi antara mulut dan hatinya itu berbeda, itu nggak boleh, tidak masuk di dalam toleransi ya semacam itu.
wal muqallidi walil muqallidi lan iku kedue wong kang taklidu wairi imamihi utawi manut liyane imame al muqallid fi hadisaten ing dalam perkara kang anyar teko, ya, kejadian yang mutaakhir, apalagi zaman sekarang ya. Nah, ini penting. Misalnya soal qashar jamak qashar. Apakah masih relevan kalau orang itu naik kendaraannya itu pesawat terbang ya, kemudian dia jamak qashar, apakah layak? Nah, itu juga perlu pemikiran baru ya. Apakah itu juga menimbulkan kepayahan orang yang bepergian dengan pesawat terbang atau kereta eksekutif misalnya. Pernah kejadian ini, seorang pejabat tinggi negara Indonesia ini berkunjung ke Turki. Kemudian di bulan Ramadan berkunjung ke Turki, kunjungan di Turki. Kemudian dia masuk restoran di sana. Kemudian ditanya sama waitersnya itu, Bapak dari mana? Saya dari orang Indonesia, saya dari Indonesia. Apakah Bapak Muslim? Iya, Muslim. Kemudian, kenapa Bapak tidak puasa? Saya musafir. Jawabnya begitu, saya musafir. Kemudian orang itu, waitersnya itu menjawab, Anda kesini tidak naik onta, Anda naik pesawat, kenapa nggak puasa Anda? Nah, jadi masalah itu. Ini waiters yang bukan ulama, apalagi ulama. Ini sekedar pelayan restoran ya. Cara berpikirnya sudah begitu. Nah, itu layak jadi pelajaran buat siapapun ya, Jangan melihat hukum itu jangan tanpa kesadaran gitu loh, tidak disadari. Melihat hukum itu juga harus penuh dengan kesadaran. Jangan nyari enak ya, jangan mencari enaknya. Allah itu lebih tahu Anda itu darurat atau tidak, itu Allah tahu. Kalau memang darurat ya Allah tahu, kalau tidak darurat ya Allah tahu. Atau Anda itu masyakoh atau tidak, Anda itu payah atau tidak, Allah itu tahu. Dan Anda yang menentukan soal masyakoh atau tidak dalam safar Anda. Seperti itu. Harus melibatkan Allah, hukum fikih itu. Kalau tidak melibatkan Allah ya enggak ikhlas namanya. Falahu mangko iku kewenang keduwene muqallid ayu qallida utawi yen to manut sapa muqallid imaman ing imam fi sholati zuhri ing dalem imaman ing imam suwiji ya. Nah, terhadap imam madhab seorang imam madhab fi sholati zuhri ing dalem sholat zuhur. Masalan upamane wa yuqallidulan manut wa yuqallida ya, atofnya ke ayu qallida. Wa yuqallidalan manut sapa muqallid imaman ing imam akhara kang meneh sapa imam fi sholatil asri ing dalem salat asar. Salat zuhur Imam Syafi'i, salat asar Imam Ahmad. Misalnya begitu. Itu boleh. Wa taqlidu utawi taklid ba'dal amali ing dalem sawise amal iku jaizun wenang. Di taklid setelah amal itu boleh ya, boleh. Falau sholat mongko lamun sholat sapa Syafi'iyun wong kang bangsa Syafi'i madhabe donna kang nyono sapa Syafi'iyun sikata sholatihi ing sae sholate Syafi'iyun ala madhabi ing atase madhabe Syafi'iyun. Tsumma tabayyana mangko nuli dadi pertelo
apa butlanuha batale salat fi madhabi ing dalem madhabe Syafi'iyyin wasihatuha wasihatuha lan dadi nyoto apa sae salatuhu wasihatuha lan dadi nyoto apa sae salatuhu ala madhabi ghairihi ing atase madhabe liyane Syafi'iyun falahu mongko iku wenang keduwene Syafi'iyun apa taklidu manut ing madhabi ghairihi atau imaman akhar ya. Falahu mongko iku wenang keduwene Syafi'iyun apa takliduhu manut ing imaman akhar wayak tafilan ngalap cukup sapa Syafi'iyun bitil kasolati kalawan mengkono-mengkono sholat. Sampai segitunya ya. Jadi boleh Anda mengamalkan mazhab lain, itu boleh, tidak dilarang ya. Taklid kepada Imam Ahmad, sekali-kali taklid kepada Imam Hanafi. Biar orang itu menunya itu ganti-ganti gitu loh. Yang penting tahu alasannya ya. Sholat juga begitu, kadang pakai Sayyidina, kadang tidak pakai Sayyidina. Ini ya, lucu ya, orang NU itu lucu. Di semua kitab yang dipelajarinya itu tidak ada Sayyidina dalam bacaan tahiyat akhir itu. Dalam bacaan tahiyat, tapi orang NU itu ngotot pakai Sayyidina. Kalau nggak Sayyidina nggak NU. Kacau orang itu. Anda cari di kitab-kitab dipelajari di NU itu ya, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Safinatun Najah, ya, Kasifatus Saja, Sulamut Taufik, di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semuanya nggak ada Sayyidina bacaan tahiyat itu. Tapi orang itu ngotot pakai Sayyidina. Sebenarnya nggak apa-apa ya. Saya juga maklum ada orang pakai Sayyidina. Nah, pakai Sayyidina juga tahu alasannya kenapa, karena dia mengamalkan ilmunya. Jadi jangan, nggak usah diperdebatkan ya. Yang berdebat itu nggak ngerti dia, nggak ngerti. Makanya jangan mudah berdebat ya. Kalau memang nggak punya ilmunya, kelihatan bodohnya, kelihatan bodohnya, malu lah. Faslun utawi iki iku fasal suwiji fi luzumil ikhtiyati ing dalem wajibe ati-ati fi akhdid dini ing dalem ngalap agama wa akhdil ilmi lan ngalap ilmu. Jadi berhati-hati dari siapa kita belajar agama dan belajar ilmu ya. Apalagi idola itu penting sekali. Nah, sejak saya balik ya, saya kalau mencari idola, orang sekali bohong seumur hidup nggak saya pakai dia. Sekali bohong meskipun hal sepele ya, nggak saya pakai dia. Meskipun orang itu pandai, nggak ada masalah saya kehilangan satu orang. Sekali dia bohong, hilang dia, nggak saya pakai ya. Nah, kemudian terakhir ya Nabi Muhammad akhirnya. Ini ya, orang-orang keren Nabi Muhammad itu ya, sanggup mengakui kekurangannya orangnya gitu, dan sanggup berterus terang soal sesuatu yang dianggap itu merendahkan. Ini orang keren yang begitu. Sehingga saya sejak itu ya sudah, ini sekarang idolanya kita.
tadinya juga mencari-cari ya, guru A, guru B, guru C, guru D gitu. Sekali hilang, sekali hilang, sekali hilang. Ketemunya Nabi Muhammad. Yalzamu wajib wal indar. Wal indari lan meden-medeni atafnya kaluzumil ikhtiyat. An fitnati ahli bid'ah, saking fitnai ahli pira-pira bid'ah, wal munafiqina dan pira-pira wong munafik, orang-orang yang tidak cocok antara ucapannya, hatinya, perilakunya berbeda. Hati-hati kalau Anda melihat orang ucapannya, hatinya, dan perilakunya berbeda, hati-hati. Makanya saya sekali hilang, sekali hilang, enggak, yang begini enggak, yang begini enggak gitu. Belajar ya, belajar konsisten. Terlanjur berucap sesuatu yang enggak enak, tapi harus Anda jalani karena Anda sudah terlanjur berucap. Makanya jangan mudah janji, karena menepati janji itu berat. Biar dia dijalankan oleh Dilan saja berat itu. Wal a'immati lan pira-pira imam pemimpin al mudillina kang padha nasarake sapa al a'immah, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Ini orang-orang yang terutama orang-orang yang belum selesai dengan dirinya, orang-orang yang masih mencari, belum memberi, tetapi mencari. Orang-orang seperti itu Anda tinggalkan. Dia masih mencari-cari, pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen dapat ini, pengen dapat itu. Nah, tinggalkan orang itu. Ikutilah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, sehingga Anda bisa berkembang dengan orang itu. Anda bisa menjadi lebih baik gitu ya. Mencari orang-orang yang bisa membuat Anda lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih produktif lagi gitu. Yalzamu wajib apa al ikhtiyatu hati-hati bi akhdil ilmi yang dalam ngalap ilmu, mengambil ilmu. Fala ya'khudhu, mongko aja jipuk sapa sahsud seseorang ya, anggoiri ahli saking liyane ahline al ilmu. Jangan sampai mengambil sesuatu ilmu yang bukan dari ahlinya. Rawa ngriwatake sapa Ibnu Asakir anil Imam Malik saking Imam Malik radhiyallahu anhu, Malik bin Anas ya, imam mazhab itu. La tahammal ojo nompo sapa sira. La tahammal ojo nompo sapa sira. Menerima limpahan ya, jangan sampai menerima limpahan. Al ilma ing ilmu an ahli bid'ah saking pira-pira ahli bid'ah. Wala tahmil hulan ojo nggawa sapa sira ing ilmu aman saking wong la yu'rafu kang ora den weruhi sapa man bitolabi kelawan ngalap kapan belajarnya ya, riwayat pendidikannya nggak jelas, nggak pernah masuk pesantren tapi ngajar agama ya kan lucu. Ya, dunia zaman sekarang begitu ya.
gurunya siapa nggak jelas ya, ngajinya di mana nggak jelas. Wala aman lan ora saking wong yakdzibu kang goroh sapa man fi hadisin nasi ing dalem omong-omongane menungso, sering nge-share hoax ya, berita-berita hoax, terutama ini orang-orang politik ini. Wa ingkana senajan ana sapa man man yakdzibu iku la yakdzibu ora goroh sapa man yakdzibu fi hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalem hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun bohongnya itu bukan urusan hadis ya, bohongnya itu sekedar bercanda tetapi bohong. Ya jangan Anda ikuti orang itu. Apa antara hatinya dan mulutnya itu enggak sinkron orang itu. Orang kalau berbohong hatinya dan mulutnya enggak sinkron. Kenapa begitu? Karena hatinya itu tahu dia bohong. Allah tahu, hatinya tahu bahwa dia bohong. Orang ini nggak jujur. Orang itu merasa kalau hatinya hidup, tapi kalau hatinya mati ya terserah. Ini kalau hatinya hidup ya, orang itu suudzon itu merasa, orang suudzon itu merasa. Orang pamer pun merasa ya, saya pamer. Itu merasa dalam hatinya itu, kok saya pamer ya. Itu kalau hidup hatinya ya, tapi kalau mati nggak punya ilmu, makanya menghidupkan hati itu dengan ilmu, dengan ngaji, dengan belajar. Itu orang itu nanti apa ya, dilatih hatinya, oh ini nggak benar, ini benar, ini nggak benar gitu. Bisa membedakan antara yang boleh dan tidak boleh, yang layak dan tidak layak ya, yang pantas dan tidak pantas. Warawalan ngeliatake sapa Ibnu Sirin ini yang punya kitab Takwilul Manam ya. Apa namanya? Takwil mimpi. Rahimahullah. Hadzal ilmu utawi ikilah ilmu iku dinun agama. Panduru mongko ningalono sira kabeh aman saking wong tak khuduna kang padha ngalap sapa sira kabeh dinakum ing agama kabeh, dinakum ing agama sira kabeh anhu ya, takhudunahu aslinya gitu, ada domir yang dibuang. Takhuduna padha ngalap sapa sira kabeh saking man dinakum ing agama sira kabeh. Warawalan ngriwatake sapa At-Tailami, Imam At-Tailami ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an khali rupa hadis marfu', hadis yang langsung disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik ini dari sahabat maupun dari tabi'in ya. Misalnya sahabat tetapi nggak pernah berinteraksi dengan Nabi, atau misalnya Nabi sudah di Madinah tapi orang sahabat ini masih di Makkah, maka kok sampai dia meriwayatkan hadis, itu namanya marfu'. Karena dia menghilangkan pendengar pertamanya atau penyaksi, orang yang menyaksikan Nabi pertama itu hilang, tidak disebutkan, makanya disebut marfu, langsung ditinggikan langsung ke Nabi gitu ya. Misal tabi'in langsung qala Nabi gitu, padahal tabi'in seharusnya kan lewat sahabat gitu. Itu namanya hadis marfu. Al ilmu utawi ilmu iku dinun agama. Wassolatu utawi sholat iku dinun agama. Maka harus ada tata caranya bagaimana